Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Victor Mahendra Pandunusa, biasa dipanggil Pandu, dari Teknik Sipil 2019, dan sekarang alhamdulillah diamanai sebagai salah satu staf muda Unit UMO BMFT Kabinet Ronas Magna. Nah, pada kesempatan kali ini aku selaku PJ KPI, yaitu Key Performance Indicator, akan memberikan sedikit tutorial bagaimana sih cara kita sebagai penilai menilai form KPI itu sendiri. Nah, jadi di sini ada dua pokok pembahasan, yaitu yang pertama cara menilai dari form staff, kemudian yang kedua yaitu cara menilai dari form Kadif. Nah, sebelum itu mungkin aku ingin memberikan sedikit pemahaman bahwa KPI itu apa sih. Nah, jadi untuk organisasi itu ada 4 komponen, memiliki 4 komponen dasar, yaitu pertama service, kemudian people, kemudian system, dan yang terakhir yaitu vision atau mission. Nah, service sendiri adalah output atau keluaran yang berupa layanan organisasi yang akan diberikan kepada khalayak ramai. Kemudian yang vision atau mission merupakan gambaran tujuan akhir atau goal organisasi dalam kurun waktu tertentu serta langkah-langkah besar pencapaiannya. Kemudian sistem, yaitu sebuah tata aturan berjalannya proses-proses organisasi sehingga tercipta keteraturan pergerakan. Dan yang terakhir yaitu people, merupakan orang-orang yang akan menjadi pelaksana berjalannya organisasi itu sendiri, gitu. Oke, bisa kita pahami di sini bahwa KPI merupakan instrumen untuk mengukur capaian seseorang dan layanan yang diemban orang tersebut. Kemudian tujuannya yaitu terpantaunya targetan personal pengurus, gitu. Nah, kita tahu juga untuk setiap orang juga punya tugas yang harus diemban demi mencapai tujuan-tujuan organisasi, dan KPI berperan penting untuk memastikan bahwa tugas yang diemban orang tersebut berjalan dengan maksimal dan optimal. Oke, jadi langsung aja ke penilaian di sini. Nah, untuk tugas seorang penilai adalah memberikan nilai. Di manakah kita memberikan nilai? Nah, ini kita harus memperhatikan ini nih. Untuk yang penilai 1, kita memberikan nilai di kolom 2. Kemudian untuk yang penilai 2, kita memberikan nilai di kolom 3. Sedangkan untuk yang kolom 1 ini adalah nilai individu. Jadi sifatnya subjektif dari masing-masing staf, gitu. Nah, untuk yang harus diperhatikan di sini adalah indikator layanan, kemudian program, kemudian aktivitas untuk mencapai tujuan, kemudian bobot. 4 hal ini harus kita perhatikan untuk menentukan gimana sih mungkin nilai dari ini dari setiap individunya. Nah, di sini untuk mempermudah penilaiannya kita juga membuatkan indikator target, yaitu ada 4 indikator. Pertama, buruk dengan interval 1 sampai 1,9, kemudian kurang baik dengan interval 2 sampai 2,9, kemudian baik dengan interval 3 sampai 3,9, kemudian sempurna dengan nilai 4. Nah, di sini untuk penilai kita bebaskan dengan objektif memberikan nilai sesuai dengan kolom yang sudah kita sediakan, gitu. Nah, kemudian untuk yang rekapitulasi SOTM penilaian staff, di sini tugas penilai mungkin hanya mengecek ya, soalnya untuk yang pengisian nilai dari SOTM ini akan kita bantu dari PMO, gitu. Mungkin di sini tugas penilai untuk yang kabit atau wakabit atau yang di atasnya itu bisa mengecek di sini bahwa nilai ini sudah benar sesuai yang tertulis di SOTM, gitu. Nah, kemudian dari perhitungan ini akan diakumulasikan dengan perhitungan performance. Jadi nilai yang
ada adalah rekap perform dan rekap sikap. Gitu. Oke, langsung aja ke form penilaian Kadif. Di sini mungkin aku beri sedikit penjelasan untuk penilai. Jadi untuk setiap individu itu memiliki dua penilai. Dengan penilai satu yaitu satu tingkat jabatan di atas individu, kemudian penilai dua yaitu dua tingkat jabatan di atas individu. Nah, untuk pembobotannya ini ada dua, yaitu pertama performance dengan bobot sebesar 75%, kemudian penilaian sikap dan pengembangan diri dengan bobot sebesar 25%. Nah, mungkin langsung aja aku jelasin yang performance. Di sini tugas penilai adalah memberikan nilai sesuai kolom yang diberikan. Jadi untuk penilai 1 memberikan nilai di kolom 2, kemudian penilai 3 memberikan nilai di kolom 3. Nah, untuk yang kolom 1 adalah nilai subjektif dari individu itu sendiri. Kemudian untuk pertimbangan nilainya kita bisa melihat dari indikator layanan, kemudian program, kemudian aktivitas untuk mencapai tujuan. Nah, di sini dari form penilaian KPI sendiri membantu untuk mempermudah dalam menilainya. Kita membuatkan indikator target, yaitu pertama indikator buruk dengan interval 1 sampai 1,9, kemudian indikator kurang baik dengan interval 2 sampai 2,9, kemudian indikator baik dengan interval 3 sampai 3,9, kemudian indikator sempurna dengan nilai sebesar 4. Nah, mungkin di sini yang diharapkan dari penilai adalah penilai mampu memberikan nilai yang sangat objektif gitu, dengan mempertimbangkan indikator layanan, program, dan aktivitas untuk mencapai tujuan dan kondisi di lapangan dari setiap individu itu. Nah, mungkin ini adalah nilai yang bisa dipilih, bebas mau memilih berapa. Contoh, aku ngisi ini dengan nilai sebesar 3,2 atau indikator baik. Nah, di sini tertulis 13,6667 untuk nilai sebelumnya. Kemudian jika aku masukkan nilai 3,2, langsung berubah menjadi 14,8333. Oke, mungkin itu aja untuk yang form performance kepala divisi. Kemudian aku lanjut ke form penilaian sikap dan pengembangan diri kepala divisi yang berbobot sejumlah 25%. Jadi aku mungkin beri sedikit pemahaman di sini bahwa form yang ada di sini adalah form yang hampir sama dengan SOTM. Cuman yang membedakan adalah di bobotnya. Untuk yang staff of the month dan Kadif memiliki persenan bobot yang berbeda. Karena perlu kita pahami juga job dari seorang Kadif dan staff itu berbeda. Dari seorang Kadif yang lebih bersifat strategis dan dari seorang staff yang lebih bersifat ke aplikatif atau teknis. Jadi mungkin pembobotannya udah kita sesuaikan dengan yang ada di lapangan gitu. Nah, di sini mungkin tugas penilai adalah memberikan nilai dengan konsep yang sama seperti di kolom penilaian performance, yaitu memberikan nilai di kolom 2 ini. Kemudian untuk yang individu memberikan nilai subjektif di kolom pertama. Nah, mungkin pertimbangan yang diambil adalah ini, sikap dan pengembangan, kemudian deskripsinya, kemudian bobotnya, dan kondisi di lapangan. Akan kita cocokkan dengan indikatornya, apakah itu buruk, kemudian kurang baik, kemudian baik, atau sempurna. Nah, di sini mungkin interval nilainya berbeda, karena di sini untuk yang buruk nilainya adalah 1, kemudian kurang baik nilainya adalah 2, kemudian baik adalah 3, kemudian yang sempurna adalah 4. Nah, misal
aku sebagai penilai 1 nih memberikan nilai baik, berarti yang aku masukin di sini adalah nilai 3. Mungkin bisa dilihat untuk rata-rata nilai ini adalah 100. Kalau aku masukin 3 langsung berubah ke 98,75. Jadi penilai di sini adalah hanya fokus ke menilai ini saja. Untuk yang total nilainya ini udah ada rumusnya. Kemudian total nilai dari form KDIV ini bisa kita lihat di sini, yaitu akumulasi antara penilaian sikap dan pengembangan diri ditambah dengan performance kepala divisi akan mendapatkan hasil ini sejumlah 35,813 itu.